Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Masih bersama saya Sultan Aminuddin, guru SDN Lanusari 01, Kecamatan Pagerbarang, CGP Angkatan 8, Kabupaten Tegal. Bersama saya Ibu Yusri Arianti selaku pengajar praktik dan Bapak Jamal Parsolwongi selaku fasilitator. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Membangun budaya positif di sekolah harus ada kolaborasi yang harmonis antara seluruh elemen yang ada di sekolah. Setelah mempelajari modul 1 sampai materi budaya positif, saya semakin menyadari bahwasanya kita memiliki peran yang sangat penting menjadi seorang pemimpin pembelajaran di ekosistem sekolah masing-masing dengan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dengan langkah awal adalah dengan menciptakan visi yang jelas. Setelah itu, prakasa perubahan kita susun dengan menggunakan langkah bagja yang berorientasi pada elemen profil belajar Pancasila. Langkah bagja pada prakarsa diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan khususnya untuk murid-murid. Di sekolah, saya berperan aktif dalam menciptakan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yakni 1.1 sampai 1.3 dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah. Membuat keyakinan kelas pada awal tahun pelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki adalah berpihak pada murid. Menerapkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa mereka melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi apa yang mereka kerjakan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Posisi kontrol saya pada setiap masalah murid adalah manajer. Saya berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran KHD bahwa salah satu tugas guru adalah untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Bila terjadi permasalahan murid yang berlanjut, saya akan mengadakan segitiga restitusi. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD tentang merdeka belajar, kemudian sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan refleksi, serta sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Dan tentunya mencapai visi guru penggerak yaitu merdeka belajar. Disiplin positif. Pemahaman saya tentang disiplin positif sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar, seorang murid yang merdeka syarat utamanya adalah disiplin yang kuat berasal dari motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol Dr. William Glasser. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan menyelaraskan pendapat Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka teori yang disampaikan Dr. William Glasser bertujuan keberpihakannya pada murid dan bermuara pada profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menempatkan murid pada posisi sentral. Teori motivasi. Menurut Dian Gozen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid agar dapat menghargai diri sendiri sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang karena tidak terpengaruh terhadap hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Pemahaman saya tentang hukuman penghargaan. Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tidak dibuat nyaman dalam jangka pendek. Lalu, terkait dengan penghargaan, setelah kami membaca modul, maka kami memahami bahwa penghargaan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan ternyata menghukum. Posisi kontrol guru. Yang kami pahami ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat rasa salah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol, sangat direkomendasikan menjadi seorang manajer adalah posisi ideal, karena menyelesaikan masalah dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan membimbing bertanggung jawab atas kesadaran dan perilakunya sendiri ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang guru, untuk mewujudkan disiplin positif yang berpihak pada murid, maka kita diharapkan mampu menjalankan posisi kontrol manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid kita ajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian pemahaman saya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dengan memahami konsep 5 kebutuhan dasar, kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita dapat membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian tentang keyakinan kelas. Yang kami pahami, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal,
lepas dari latar belakang, suku, negara, maupun bahasa dan agama. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis ataupun di kertas. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat yang positif. Yang selanjutnya, guru bisa mengecek kembali usulan dari murid apakah masih ada pernyataan yang berbentuk aturan. Yang kelima, cek kembali keyakinan kelas secara berulang dan bersama-sama. Yang keenam, jika keyakinan kelas selesai sudah disepakati, guru bersama siswa bisa meninjau kembali dan membubuhkan tanda tangan. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di tempat yang strategis. Kemudian terkait segitiga restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun segitiga restitusi adalah tiga tahapan saat guru hendak melakukan restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menjawab pertanyaan lanjutan di LMS terkait dengan refleksi tentang pertanyaan apakah ada hal yang menarik dan di luar dugaan, maka tentunya banyak hal yang menarik dan di luar dugaan persepsi saya dari modul tersebut. Contohnya, pengertian disiplin yang berbeda dengan paradigma dari dulu semenjak jadi guru. Kontrol guru terhadap muridnya ternyata hanya ilusi. Motivasi yang umumnya, penghargaan dan hukuman, posisi kontrol yang paten adalah penghukum dan pembuat rasa salah, sampai pada materi segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya perlahan berubah, bahwa sebagai guru kita harus mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh setiap murid. Selain itu, posisi kontrol yang selama ini dilakukan seorang guru pada dasarnya harus menuju pada posisi manajer. Hal ini agar merdeka belajar dan murid yang merdeka dapat tercipta di sekolah. Pengalaman saya yang pernah saya lakukan di sekolah menggunakan konsep budaya positif ialah ketika ada siswa yang terlambat sekolah. Saat kasus ini, saya tidak menghukum siswa yang terlambat berangkat secara langsung, akan tetapi saya memposisikan diri sebagai perpaduan pemantau, teman, dan manajer, yaitu bertanya kepada siswa, masih ingatkah dengan kesepakatan kelas kita bahwa siswa yang tidak menaati aturan konsekuensinya seperti apa, dan bertanya tentang solusi mengurangi kebiasaan terlambat masuk sekolah. Karena saya lebih mengandalkan data yang saya miliki dan menunjukkan catatan-catatan tersebut kepada siswa yang melanggar aturan secara berulang dengan kesalahan yang sama. Namun pada kasus yang lain seperti pembulian, maka saya menggunakan metode restitusi. Perasaan saya saat itu adalah harus sering menahan rasa sabar. Namun dengan seiring berjalan waktu dan ada perubahan, saya merasa senang karena disiplin murid semakin membaik. Praktik yang sudah baik adalah saya mengutamakan posisi kontrol bukan sebagai penghukum. Namun yang perlu diperbaiki adalah saya ingin senantiasa mengutamakan posisi saya sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, praktik kontrol saya sebagai pemantau yang harus menahan rasa marah. Namun setelah mempelajari, lebih mengutamakan sebagai manajer. Setelah menggunakan posisi manajer, saya lebih bisa memahami kebutuhan murid sehingga lebih bersabar. Perbedaannya, jika pemantau melihat aturan, tidak mempertimbangkan kebutuhan dasar, seolah-olah memaksa agar murid sadar. Sedangkan manajer lebih detail mengutamakan, memperhatikan kebutuhan murid untuk dapat mempertanggungjawabkannya sendiri tanpa paksaan. Saya pernah melakukan segitiga restitusi, di mana posisi saya saat itu adalah sebagai manajer. Kejadiannya ketika pernah terjadi beberapa murid kami yang mengambil jajanan di kantin. Saya kemudian memanggil dan meminta mereka menceritakan kronologis kejadian secara bergantian. Setelah mendengar kronologi kejadian, saya bertanya kepada keduanya tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, serta bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Menurut saya, hal penting selain konsep yang sudah dipelajari adalah tentang sejauh mana peran pihak pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan demikian, keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah dengan menerapkan budaya positif, maka kita sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang watak atau karakter yang merupakan pencerminan dari diri murid, kodrat yang mereka miliki dari lahir yang mereka bawa dan bisa dijadikan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, visi guru penggerak sangat penting terkait pembelajaran yang berpusat pada murid dan sebagai pemimpin pembelajaran agar tetap merdeka, namun tidak lupa menekankan profil belajar Pancasila sebagai dasar mencapai tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.